memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja, itu apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu ya udah nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS, bukan tim kampanye Anies ya, tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu, bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih, bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik, pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Baik, Bung Rocky, apa yang agenda perjuangan yang spesifik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, sambil kita menunggu semifinal Piala Eropa, tadi saya buka-buka WhatsApp dan saya menemukan video ini. Senang sekali saya ya. Rocky Gerung RG ya, no Rocky no party, paling tidak menjelaskan kepada kita semua mengapa Anies harus maju di Pilkada Jakarta. Jadi saudara sekalian, kalau saya menggunakan bahasa man of value ya, value yang diperjuangkan. Rocky mengatakan bahwa Anies maju sebagai pejuang politik, sebagai pembeda, sebagai penanda dari politik yang sudah rusak warisan Jokowi ke politik ya, politik baru. Soal jadi gubernur apalah gubernur itu. Ya. Kemudian soal menang dan kalah nggak penting, tapi yang penting adalah keberanian untuk menjadi pejuang politik, menantang orang-orang yang ada sekarang ini, yang dalam bahasa Rocky sudah terkena waham dungu barangkali. Baik itu mulai Prabowo dia sebut, Jokowi dia sebut, dan mungkin juga pendukung-pendukungnya. Ya, karena itu
kenapa saya kemudian akhirnya termasuk yang menginginkan Anies juga berkontestasi di pilkada dan siapapun yang berani menantang the establishment untuk berkelahi, karena biar rezim kecurangan ini, kalau Rocky bilangnya rezim dungu ini tidak merajalela begitu saja. Itu soalnya. Itu soalnya. Jadi saya senang ya mendapatkan satu tambahan jawaban kenapa Anies harus maju pilkada Jakarta. Gak ada kaitannya. Orang seperti Rocky, Anies mau menang mau kalah dia tidak akan jadi apa-apa. Sama juga seperti saya, tidak akan jadi apa-apa juga. Tetap begini-begini saja. Tetapi paling tidak kita menginginkan sebuah sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang sehat. Di mana orang-orang baiklah yang ikut dalam gerbong pemerintahan. Orang-orang yang punya komitmen lah yang kemudian berkuasa. Bukan orang yang memainkan izin tambang. Orang yang menggunakan badan usaha milik negara untuk dijadikan kuda Troya. Orang yang mencari keuntungan dari jabatannya untuk partai politik masing-masing. Orang yang doyan korupsi dan lain sebagainya. Jadi Anies harus masuk ke kancah pertarungan itu karena dia yang mampu. Ya, karena itu saya menyesalkan juga kalau Sudirman Said kemudian ikut-ikut menyerang Anies Baswedan. Mungkin Anies tidak sempurna. Tapi paling tidak masih ada, saya yakin komitmen dia untuk melakukan perubahan di negeri ini kalau dia berkuasa. Beda sekali dengan orang-orang yang hari ini barangkali merasa di atas angin. Entah Jokowi, entah Kaisang, entah Gibran, even bahkan Prabowo sekalipun. Apalagi orang-orang yang disebut ketua-ketua umum partai politik yang menurut saya sudah tidak lagi punya komitmen untuk menjadi pejuang, tapi sekedar untuk menikmati kekuasaan yang nikmat itu sehari-hari. Jadi karena itu Anies ditugaskan untuk bertarung bukan hanya sekedar menang atau kalah sebagai gubernur, tetapi sebagai penanda bahwa masih ada orang yang mau melawan. itu soalnya ya. Tapi kalau Anies berubah misalnya dengan mengangkat Kaisang, dengan kemudian bergabung dengan Kaisang, ya sudah berarti dia gak ada bedanya dengan yang lain. Hanya melihat jabatan itu sebagai kenikmatan, hanya melihat bahwa kemenangan adalah segala-galanya, bukan value segala-galanya. Ya. Jadi sobat era sekalian, PKS juga harus begitu. Makanya Rocky bilang gak peduli dia soal kuantitatif. Tetapi harus ada orang yang berani melawan, memperkenalkan new kind of leadership, berani mengatakan tidak, berada di luar mainstream pemerintahan, tetapi menawarkan Indonesia yang berpikir kembali. Bukan Indonesia yang dibuat dungu oleh pemerintahan yang ada saat ini. Jadi itu sobat era sekalian ya. Kenapa akhirnya seorang Anies Baswedan harus bertarung. Saya senang ya mendengar video dan pernyataan Rocky Gerung. Apalagi dia agak menyinggung nama Prabowo juga yang sebelumnya jarang dia singgung ya. Kalau Jokowi ya dah berkali-kali dia singgung Jokowi dan keluarga. Tapi menyinggung Prabowo, ya pertanyaannya adalah Prabowo is not a new kind of leader, ya kan? Jadi dia bukan dan dia tidak memperkenalkan a new kind of leadership. Sepertinya ya hanya ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Makanya kalau kita lihat misalnya orang-orang yang direkrut kepada pemerintahan Presiden Jokowi, saya ditaruh dalam satu kasus pemberantasan korupsi, saya langsung tidak percaya from the beginning ya. Testing kedua penegakan HAM, nggak percaya juga. Gimana Anda bisa percaya dan orang yang terlibat pada persoalan itu di masa lalu dan kemudian dia terangkut kembali. Jadi 3 hal yang penting yang barangkali menjadi test case. 1, apakah punya keinginan untuk membuat pemilu ini jujur dan adil? Prabowo sudah bisa melakukan itu di pilkada DKI kalau dia mau dan pilkada lainnya. Tapi kan belum apa-apa partainya sudah mengumpulkan kepala-kepala desa untuk mendukung calon partainya. Sudah terlihat. Yang kedua, apakah serius untuk memberantas korupsi seperti KM 50? Yang ketiga,
untuk menegakkan HAM, ya, pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Saya agak ragukan itu, terus terang saja. Ya dengan melihat siapa yang direkrut ke dalam pemerintahan belum apa-apa sudah waduh ini. Nah karena itu kita butuh orang yang terus-menerus berjuang. Lalu kita ikut di belakangnya sebagai barisan yang secara sadar kita mengatakan bahwa Anda di depan karena Anda punya kualitas yang lebih baik dari kami. Tapi kami ingin menitip ikut dalam rombongan perjuangan ini. Tentu ada orang yang memanfaatkan ini sebagai kuda tunggangan, kuda Troya, ya, Troy horse. Tetapi kita inginkan bahwa the mainstream dari barisan itu adalah orang yang ingin berjuang ke arah Indonesia lebih baik, Indonesia yang pintar, bukan Indonesia yang dungu. Itu yang menurut saya menjadi energi, ya. Kenapa Anies harus berjuang dan berkelahi di pemilihan gubernur Jakarta. Gubernur itu kecil, sama juga saya menganggap kecil. Jangankan gubernur, presiden saja bagi saya kecil. Yang besar itu adalah kita mencari pemimpin yang punya komitmen. Kalau pemimpinnya cuma sekedar ingin menjabat, ya kecil dia. Tapi kecil itu bisa merusak, membuat kerusakan pada negara ini kalau kemudian kita tidak coba melawan ini semua. Jadi bukan melawan dalam pengertian kita ingin memberontak, no. Justru kita ingin membuat negara ini lebih baik. Ya, contoh misalnya kita checking orang-orang yang disebut bakal jadi menteri itu. Berapa orang yang tidak korupsi misalnya selama menjabat jadi pejabat publik. Yang tidak menggunakan keuangan negara atau fasilitas negara. Kan bisa kita put on the table antara jumlah hartanya dengan ketika dia menjabat. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Harta Projo misalnya, Budi Ari ada 100 miliar lebih. Dan mayoritas itu hadiah, pemberian. Luar biasa orang yang memberikan hadiah tersebut. Ya. Kalau tidak salah sampai puluhan miliar itu hadiah. Nah kan ini menjadi persoalan. Kalau kita kemudian ingin secara objektif, ya kita harus jelaskan dari mana harta kekayaan kita. Ya. Oh dari sini dan lain sebagainya. Maka clear semuanya. Tapi kalau tidak clear, ada hibah, ada hadiah dan lain sebagainya, wah berat itu ya. Oke. Ugly Man, RG ini selalu tidak konsisten. Di channelnya dengan Hersu dia bilang Anies oportunis dan sangat tidak setuju Anies nyagup, sama seperti Sudirman. Di channel PKS dia bilang sebaliknya, musang. Oke, Ugly Man nanti saya akan jelaskan ya. Karena saya sebelumnya juga tidak setuju Anies nyagup. Tetapi dengan alasan yang sama dengan Rocky, saya mengatakan kita perlu orang yang mau berkelahi. Itu persoalannya. Jangan sampai kemudian pentas-pentas ini hanya diisi oleh orang-orang korup, oleh orang-orang yang tidak jelas. Kita butuh orang yang berkelahi, bukan untuk jabatan DKI itu. Nggak penting jabatan gubernur atau tidak bergubernur. Bahkan saya mengatakan tidak penting menang atau tidak menang. Yang penting adalah Anda menunjukkan bahwa Anda berbeda dengan orang yang Anda kritik. Karena itu saya katakan sebagai man of value, kalau Anies kemudian berkoalisi dan Kaisang selesai. Dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang itu-itu saja. Kita ingin orang yang berbeda, makanya dibilang Rocky a new kind of leadership. Itu ya. Nah mungkin ada shifting, makanya kan Rocky tadi bilang saya berubah pikiran, kan dia bilang begitu. Walaupun dalam konteks soal PKS tadinya, tetapi bisa jadi. Saya pun awalnya tidak ingin, saya ingin Anies menjadi pemimpin oposisi melawan. Tapi konteks melawannya tetap hanya pada waktu itu saya mengatakan tidak perlu ikut pilkada DKI. Nah tapi sekarang bukan pilkada DKI-nya yang dilihat, tetapi bahwa ini adalah ajang bagi pejuang politik untuk menegakkan eksistensinya, untuk menegakkan value-nya, nilainya. Jadi kalau Anda misalnya menang dengan money politics, menggandeng istana, pakai gentong babi, ya nggak ada bedanya. Artinya betul bahwa seorang Anies hanya sekedar ingin jabatannya, bukan value-nya dipertahankan.
Ya. Itu yang kita inginkan ya. Dia pertahankan value dengan perjuangan itu ya. Jadi menurut saya tidak ada yang salah setelah kita internalisasi. Oh iya. Tetapi kalau dia hanya melihat ini sebagai sebuah lahan untuk menjadi pejabat, no. Tapi ini lahan untuk berjuang, oke, good ya. Kemudian Andika Perkasa untuk Jateng dan Jakarta, Bang Mahfud mulai main YouTube dan bikin podcast ingin menyanyi RH Channel. Oh, nggak apa-apa juga ya. Andika Perkasa untuk Jateng dan Jakarta. Kapan undang RG Podcast Bang? Saya udah 2 kali undang RG ya. Dan langsung ya. Dan kemudian dia ke sini. Tapi ketika itu saya undang di luar melalui phone juga beberapa kali. Bandung hadir Bang Refli. Ugly Man kayaknya RG berubah pikiran. Kalau akhirnya nyagup ya nggak apa-apa. Kapan lagi ada yang mau berjuang sebagai penguasa walau masih level daerah. Ya. Isi kepala Rocky Gerung itu hanya sedikit yang dipunyai masyarakat kita ini. Kalau PKS dukung anak si Jokowi, ya TW Minantunya Kamis keluarga haramkan pilih PKS. Jadi itu ya. Jadi pentingnya PKS itu berdiri di luar pemerintahan, melawan ini tidak hanya melihat menang dan kalah, tetapi bagaimana memperjuangkan value Republik ini yang bermasalah, yang dalam istilah Rocky sudah dibuat Jokowi dungu, menjadi Indonesia yang berpikir lagi. Indonesia yang pintar lagi. Dan kita menitipkan itu kepada Anies. Walaupun untuk sementara for the time being levelnya masih Jakarta. Jadi bukan Jakartanya. Tapi bagaimana kemudian kita berjuang untuk menegakkan sendi-sendi a new kind of leadership. Ya, bagaimana kita berusaha memperbaiki kerusakan negara ini. Orang oportunis semua, pragmatis semua, korupsi semua. Dan mereka-mereka itulah yang direkrut ke dalam pemerintahan. Jadi kalau Anies misalnya menang dan sama juga perilakunya, wah gawat. Jadi dia tidak boleh berkompromi, ya, tidak boleh nepotistik, tidak boleh kolutif, tidak boleh apalagi koruptif, ya. Gitu ya. Jadi luar biasa saya mendapatkan amunisi ya untuk mengatakan kenapa harus Anies maju ke pilkada. Jadi bisa jadi apa yang dikatakan Sudirman Said bahwa Anies ada kelemahannya, Anies ada kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau dia masih ingin memperjuangkan hal yang baik, masih mau berjuang menjadi pejuang politik, maka dia masih ada value-nya. Tapi kalau misalnya Sudirman Said maju, lalu menggandeng Kaesang, menggandeng Demokrat, menggandeng Gerindra, wah itu sama saja dia menurut saya menjadi melacurkan diri. Tapi kalau dia kemudian bersatu dengan Anies ya untuk kemudian sama-sama berjuang menyepakati tadi koridor a new kind of leadership anti KKN misalnya, wah itu baik sekali. Menurut saya rekonsiliasi itu penting ya dengan satu komitmen. Oke, Anda salah tetapi saya akan perbaikin kesalahan itu. Misalnya begitu. Karena yang paling penting itu yang esensinya jangan berubah. Tapi kalau kemudian esensinya berubah, wah gawat. Hanya untuk mengalahkan Anies, tiba-tiba bersekutu dengan Kaesang, bersekutu dengan Gerindra, bersekutu dengan mereka-mereka yang oportunistik atau pragmatis dalam politik. Itu soalnya ya sobat era sekalian. Ya mudah-mudahan lah mereka rekonsiliasi segala kesalahpahaman, kesalahan itu bisa diperbaiki ya. Kaesang belum berpengalaman, bagusnya Andika Perkasa di Jakarta dan Jatim untuk melawan dinasti. Loh kok kok Kaesang jadinya untuk melawan dinasti, nggak mungkin kan? Bang undang si Peggy bang, aduh saya entahlah ya nanti kita undang coba-coba ya. Biasanya kita kalah dengan channel yang ono yang menarik ya. Ya
Kali ini kan walaupun banyak tapi belum semenarik yang Ono lah ya. Gitu. Oke, tapi kita coba nanti ya. Tapi paling tidak yang kita undang yang haji itu ya, itu penting menurut saya ya. Nanti ingat ya, Jido ya. Diundang itu yang inisiator angket haji itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, tidak penting Anies menang atau kalah, yang penting dia maju untuk menjadi pejuang politik, untuk mengembalikan keadaban Indonesia, untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, bukan Indonesia yang dungu. Itu yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.